Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk kita sekarang sudah menuju ke basis data MySQL. Kemarin sudah saya jelaskan kalian harus menginstal XAMPP atau sering dipercepat namanya XAMPP. Nah, ini ada beberapa seri dari XAMPP. Ini ada seri Windows 32, Windows 6464. Ini yang sudah saya download dari Apache Friend. Ini serinya ada, tanggalnya, ini tanggal modifikasi, tanggal kopinya saja. Ya, ini saya menggunakan yang terakhir, yaitu ini seri 7.3.6.1 yang sekarang sudah ganti, tetapi tetap menunjukkan angka depan adalah 7. Nah, proses menginstal, ya kita ini double klik, kita jalankan, kemudian run atau jalankan, setelah itu next sampai finish. Nah, ada beberapa kendala di dalam tidak kompatibel antara XAMPP dengan Windows. Ada beberapa hal, nah itu silakan dicari sendiri. Nah, pada saat kita menginstal pertama kali ada tampilan seperti ini, berarti kita dinyatakan berhasil instalnya. Tapi ada beberapa hal kadangkala yang menjadikan tidak berhasil. Ini berhasil tapi menjadi sesuatu yang tidak jalan beberapa hal. Nah, itu tolong cari sendiri ya, jangan mengandalkan saya. Tapi kalau mau bertanya, monggo japri langsung ke saya. Kemudian kita lanjutkan, fitur untuk XAMPP ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, silakan Anda cari informasi tentang itu. Nah, untuk ranah kita mengerjakan ini, untuk saat ini, kita cukup 2 yang atas saja, Apache dan MySQL. Kalau ditanya apa Apache? Apache di sini adalah web server. Jadi, kita bisa menjalankan web di laptop atau komputer kita, yang di depan kita yang terinstall XAMPP. Nah, Pak, apakah bisa diakses di internet? Jawabannya adalah bisa, dengan catatan kita harus terkoneksi dengan internet publik, bukan internet klien seperti yang ada di handphone kita. Nah, Apache ini untuk web PHP. Wajib paham ya, ini adalah web PHP. Kemudian MySQL ini adalah database-nya. Jadi database yang digunakan itu adalah MySQL di sini. Nah, untuk pertama kali menjalankan, jangan lupa ini diklik untuk start. Tunggu sampai PID-nya sama portnya terisi. Begitu juga dengan MySQL, sama PID sama portnya harus muncul. Nah, kemudian kalau ini dalam tanda silang kayak gini, ini dalam arti adalah off. Maksudnya Windows kita jalankan dia akan masih dalam kondisi off. Sehingga pada saat Anda menjalankan pertama kali dari start Windows, itu harus ini di start lagi. Tetapi ada cara lain kalau ini kita sebentar, kalau ini kita stop dulu. Nah, ini kita centang. Nah, kemudian ini kita centang. Maka secara otomatis kalau ini dalam status kita start, maka Windows aktif jalan, laptop kita nyalakan, maka XAMPP sudah berjalan, Apache dan MySQL sudah berjalan. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, mengecek bahwa sudah jalan apa belum milik kita. Nah, web PHP kita jalan apa belum? Ini kita klik admin sama admin, kita klik. Kita coba Apache-nya admin. Nah, maka akan langsung tampil localhost dashboard ini ya. Jadi ada XAMPP,
X ini adalah sesuatu yang kita cari, kepanjangannya dari AMPP, Apache. M-nya dulu MariaSQL, sekarang diganti dengan MySQL, sekarang diganti dengan MariaDB. Kemudian PHP sama Bird. Ini apa? Ya silakan dibaca ya, di bawah ini ada keterangannya, bisa dibaca. Nah, nanti ke servernya Apache Friend ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini sudah jalan. Kemudian kita coba admin yang kedua. Admin yang kedua adalah miliknya MySQL atau MariaDB. Klik. Maka ini oke. Nah, inilah database kita. Basis data, SQL, status. Loh Pak, kenapa kok tadi MariaDB? Nah, itu sejarahnya panjang ya. Sejarahnya panjang untuk MariaDB. Yang jelas kita tidak perlu bertanya-tanya hal itu. Kalau penasaran ya boleh langsung ke server, mencari informasinya. Nah, sebenarnya apakah sama dashboard dengan ini? Nah, tadi dashboard itu yang ini. Jadi dashboardnya adalah localhost dashboard. Sehingga dari sini kita klik yang ini, PHP MyAdmin, maka tampilannya akan menuju ke database kita. Sama dengan MySQL admin tadi. Nah, untuk ngecek jalan apa enggak XAMPP kita tinggal ketik aja di sini localhost. Nah, ini ya, localhost ya, karena saya sudah bolak-balik pakai localhost sehingga tersimpan di browser. Sehingga localhost kita enter saja. Maka akan menuju ke localhost dashboard miliknya XAMPP. Kita lanjutkan di exam control panel. Kita akan membuat sebuah tabel di dalam database. Kita buat database dulu, baru kita buat tabel. Nah, kita bisa langsung menuju ke ini database kita. Di database kita di sini itu bisa kita gunakan, tetapi ini tampilan database kita. Saya ada ini semua ya, ini basis datanya ini. Nah, ini bisa kita buat dari sini, tetapi kalau di sini saya tidak nyaman. Kenapa kok tidak nyaman? Karena di sini tinggal klik-klik sudah jadi. Sehingga solusinya adalah kita belajar SQL-nya by ketikan. Nah, gimana by ketikan? By ketikan yaitu dari control panel ini kita klik yang ini, shell. Maka akan muncul di jendela command prompt. Oke, maka muncul ada di jendela command prompt ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui kita masuk ke MySQL kita? Caranya adalah dengan ketik MySQL spasi minus U spasi root enter. Oke, biarkan dia berproses jalan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini MariaDB kurung siku none, artinya dia sudah masuk ke servernya MariaDB, artinya sudah masuk ke database. Nah, apa ini tulisan MySQL min U root? Artinya adalah database yang kita buat tadi dengan minus U itu artinya adalah user. Root itu artinya usernya adalah root, namanya root. Jadi ini user sama root. Loh, terus berikutnya kok enggak ada passwordnya Pak? Kalau tidak ditulis berarti passwordnya kosong. Kita lanjutkan. Yang di sini di MariaDB di sini. Nah, kita tidak tahu apa-apa di sini. Nah, karena di sini adalah berbasis ketikan, ya kita wajib untuk ngetik. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Pasti langkah berikutnya kita akan pengen tahu apa aja database yang ada di sini. Yaitu dengan perintah show database.
show database basis ya, ada S-nya. Jangan lupa MySQL terakhir adalah titik koma. Enter. Nah, ini database. Saya ada humas ini. Nah, ini sudah saya buat. Nah, tinggal sekarang kalau kita mau memakai database yang ada, ya kita tinggal pakai gitu kan. Tetapi kalau ini kita tidak sama, tidak sesuai dengan kita, ya kita buat dengan perintah create database, misalkan namanya coba. Oke, query oke, berarti sudah berhasil. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi di sini tidak ada database yang namanya coba, kita lihat kembali ketik show database. Oke, sudah ada sekarang coba. Nah, kita gunakan database coba dengan perintah use coba. Oke, sekarang MariaDB coba. Artinya kita sekarang menggunakan database yang namanya coba. Nah, terus mau ngapain kita di sini? Nah, kita akan membuat tabel di sini. Kita akan membuat tabel dengan nama tabel username dengan fieldnya ID, nama, username, password, dan tanggal. Ini adalah datanya. Dalam baris ini kita sebut record ya, satu paket ini. Nah, baru kecil-kecil ini kita sebut juga data. Kalau terkumpul jadi satu namanya basis data. Nah, nama tabel username kita singkat tb_username. Loh, kenapa kok pakai seperti ini? Jawabannya adalah simple. Kita menyimpannya adalah by kata, sehingga kita tidak disarankan pakai spasi, ada spasinya, makanya diberi kode underscore. Nah, oke. Kita lanjutkan detailnya tadi. Untuk tipe-tipe data kita melihat di sini ada angka semua ya. Ini angka. Kemudian ini huruf. Ini ada huruf sama titik huruf ya. Ini huruf dan ini khusus tanggal. Maka untuk tipe data kita bisa cek detailnya. Tabel username ada ID, nama, username, password, tanggal. Ini adalah filenya. ID jelas tadi pakai integer 1 ya panjangnya. Kemudian sebagai kuncinya di tabel username, maka ini kita pakai primary key-nya adalah ID. Nama karena tadi adalah ketikan, maka kita ambil varchar. Nah, apa bedanya varchar sama char? Nah, kalau varchar itu adalah variabel char. Jadi data yang tersimpan adalah maksimumnya sekian, boleh kurang. Tapi kalau char itu pasti disimpan sekian. Ya, terus pasti simpan sekian gimana? Ya kalau kita isi tidak sampai 50, maka yang terjadi di sana adalah ada beberapa tempat kosong, ruang kosong yang akan disimpan oleh database kita. Kemudian username tadi itu ketikan, kita pakai varchar. Panjangnya berapa? Pakai coba 10 aja ya. Password varchar pakai 10 aja. Loh, tadi cuma 3 loh Pak. Kenapa kok pakai 10? Ya siapa tahu orang pakainya angka yang lebih. Kemudian khusus tanggal, kita pakai tipe data adalah date. Oke, next kita lanjut, kita buat tabelnya. Kita lanjutkan untuk create database. Create database, tabel, nama tabelnya tadi ya, kita enter. Alasannya kenapa kok kita enter? Biar kelihatan perbedaan antara field, terus tipe data, dan panjang data. Ini ya, sudah saya ketik ID integer 1 primary key,
nama varchar 50, username varchar 10, password varchar 10, tanggal, date. Nah, setiap ini perubahan kita kasih koma, yang terakhir jangan sampai dikasih koma. Artinya apa? Kalau kita kasih koma, kita buat field baru. Oke, next kita enter. Apa yang terjadi? Oke, query oke. Artinya data sudah tersimpan. Kita lihat bentuknya tabelnya seperti apa. Kita lihat deskripsinya dengan mengetik deskripsi atau des. Table jangan lupa setiap perintah titik koma. Oh salah, nggak usah table, langsung deskripsi ini ya. Nah, maka field yang kita buat ini, tipe datanya ini dan panjang datanya, kemudian 0 berarti boleh 0, datanya boleh 0, artinya yang kita simpan boleh tidak 0, boleh 0, yang khusus ID tidak boleh 0. Kemudian key ini adalah primary key yang ID, yang lain bukan. Defaultnya adalah 0. Jadi kalau kita simpan otomatis maka dia adalah 0. Untuk mengisi data, jadi data kita masih kosong di tabel ini, bisa cek dengan cara DML kita dengan menampilkan. Menampilkannya adalah perintahnya select semuanya itu bintang from nama tabelnya empty set, jadi kosong, tidak ada data. Nah, sekarang kita inputkan datanya. Bagaimana kalau kita input? Oke, kita input datanya dengan perintah berikut. Input berarti create. Oke, input berarti bukan create tapi insert into tabel. Insert into tabel, nama tabelnya ya. Kemudian jangan lupa di sini adalah field yang akan kita isi. Boleh tidak usah, boleh usah. Artinya kalau tidak usah itu yang bagaimana? Artinya ini kalau yang tidak usah ini jika semuanya sama. Ini kan semuanya masuk semua kan, ada ID, nama, username, password, tanggal. Semuanya ada ya. Nah, sehingga ini tidak usah. Oke, coba kita eksekusi. Errornya mana? Date ini salah ketik. Seharusnya kan bukan date tapi tanggal ya. Nah, ini salah. Jadi ada error. Coba kita perbaiki ketikanya. Oke, sudah saya perbaiki. Ini ada tanggal ya. Sudah, tanggal harus sesuai ini. Ini harus sesuai. Kalau tidak sesuai, jadi masalah seperti itu. Kemudian untuk date, ini tipe data date. Jangan lupa tahun, bulan, tanggal. Dibalik ya. Kemudian di sini ada tanda petik dan tidak tanda petik. Yang tidak tanda petik seperti ini artinya adalah value-nya angka. Jadi tipe datanya integer, itu boleh wajib hukumnya tidak petik. Sedangkan kalau tipenya char, varchar ataupun yang lain itu dikasih tanda petik. Semacam ini. Karena tipenya varchar, kemudian ini date juga kita kasih tanda petik. Oke, kita eksekusi, enter. Oke, query oke. Satu row affected sekian. Coba kita cek lagi datanya sudah masuk apa enggak dengan perintah select from username. Oke, sudah masuk. ID 1 Tovan, username tov.com, password KLM, tanggal sekian. Oke, kita coba data yang kedua. Ini ya, data yang kedua. Yang kedua, 2 Tora, tor.com, KLM 2020-0909. Oke, kita eksekusi. Maka hasilnya pada saat kita eksekusi, query oke.
Kita perintahkan lagi select. Nah, sudah ada 2 data. Loh, kok passwordnya sama? Oh, berarti ada kesalahan data di sini ya, kesalahan input. Kalau terjadi kesalahan input, berarti harus kita ubah dengan perintah update. Untuk merubah data, kita pakai update. Dengan sintak update, nama tabel, kita set, field yang akan kita ubah, langsung diubahnya. Bukan yang lama apa, yang baru apa, langsung. Yaitu field yang baru, jangan lupa ada penunjuk tempatnya apa, where ID. Jadi harus tepat di mana posisinya. Pak, apakah boleh pakai yang username sama dengan ini? Boleh. Nama dengan ini. Tapi yang paling enak adalah primary key-nya yang kita ambil. Jadi where ID sama dengan 2. Terus jangan lupa titik, koma, kita eksekusi. Oke, query oke. 1 row affected yaitu sekian. Nah, kita coba perubahannya. Kita lihat select data from username. Nah, oke, sudah diubah ini. Oke, sudah diubah, selesai ya. Jadi passwordnya sudah ganti.